Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Harniansa STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Motor dan Daya yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok Motor dan Daya akan menjelaskan mengenai jenis transmisi dan juga sistem-sistem transmisi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama saya Intan Daskia dengan NIM 123310005. Selanjutnya ada Meisha Sri Mustika dengan NIM 123310012. Ada juga Aulia Sapitri Zakoto dengan NIM 123310011, dan juga ada Laras Nur Andini dengan NIM 123310002, dan yang terakhir ada Ocha Amelia dengan NIM 123310008. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu transmisi. Transmisi merupakan sistem yang menghubungkan dengan daya. Jadi dengan adanya transmisi, energi atau kekuatan gerak itu akan tersambung ke dalam komponen-komponen mesinnya itu sendiri. Sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan daya dari sistem menuju mesin. Jadi dengan adanya sistem transmisi ini, mesin akan bergerak dengan menggunakan sistem transmisi. Sistem ini juga disalurkan oleh sabuk untuk menyalurkan ke dalam si transmisi ini untuk ke mesin. Selain itu, transmisi juga membantu efisiensi agar mesin berputar dan juga tidak akan cepat rusak. Baik, selanjutnya di sini ada apa saja itu fungsi dari transmisi tersebut. Nah, transmisi ini tuh sebenarnya untuk menyalurkan energi. Jadi kayak misalkan menyalurkan energi dari motor, itu kan mesin kerjanya. Nah, mesin kerjanya itu kayak ke bebannya gitu. Kemudian menyalurkannya itu tuh dengan torsi, dengan kecepatan dan torsi yang diinginkan. Nah, transmisi itu juga sendiri dibagi menjadi 3 yang paling umum. Yang pertama itu ada transmisi sabuk, yang kedua itu ada transmisi rantai, kemudian yang terakhir itu ada transmisi roda gigi. Nah, untuk transmisi sabuknya sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada flat belt, kemudian yang kedua ada V-belt, yang ketiga ada timing belt. Nah, di mana flat belt itu termasuk sabuk datar. Nah, sabuk datar sendiri itu untuk jarak sumbu besar atau kecepatan tinggi. Jadi ketika kecepatan tinggi itu pakainya flat belt. Kemudian yang kedua itu ada V-belt. Nah, V-belt ini termasuk transmisi yang efisien karena tidak mudah slip. Terus dia juga itu banyak digunakan pada mesin industri dan kendaraan. Kemudian yang terakhir itu ada timing belt. Terus timing belt ini juga termasuk efisien karena dia tidak slip. Terus digunakannya juga tuh pada sistem sinkron seperti timing chain engine. Kemudian transmisi dari sabuk sendiri ini tuh mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihannya itu murah dan mudah perawatannya. Kemudian mampu meredam getaran dan kejut. Kemudian cocok untuk jarak sumbu besar. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada slip. Jadi ketika kecepatan tidak konstan itu bisa terjadinya slip. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi lebih rendah dibanding gear atau chain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu umurnya terbatas, jadi aus. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait transmisi rantai. Transmisi rantai biasanya menggunakan interaksi antara mata rantai dengan gigi pada sprocket. Kemudian bentuk transmisi rantai ini berbentuk positif karena tidak ada kemungkinan untuk dia itu slip. Kemudian jenis-jenis rantai pada transmisi rantai ini diantaranya ada roll chain atau rantai roll. Rantai roll ini biasanya jenis yang paling umum, yaitu terdiri dari rangkaian silinder yang dihubungkan oleh plat samping sehingga sangat efektif. Yang kedua yaitu ada rantai gigi atau silent chain. Biasanya rantai gigi ini didesain dengan profil gigi khusus yang masuk ke sprocket dengan sangat halus. Keunggulan dari rantai transmisi ini yaitu suaranya sangat halus sehingga sangat senyap dan getarannya itu minimal meski kecepatannya itu tinggi. Kemudian ada rantai blok. Rantai blok ini biasanya lebih solid dan sederhana dan biasanya itu digunakan untuk aplikasi kecepatan rendah tapi membutuhkan ketahanan beban tarik itu sangat kuat. Kemudian ada kelebihan dari rantai blok ini, di mana rantai blok ini sangat tangguh di lingkungan yang ekstrim seperti panas ataupun terkena oli dan minyak. Biasanya itu tidak ada slip pada rantai blok ini.
Kemudian kekurangan dari rantai blok ini di mana dia itu membutuhkan pelumasan yang berkala agar rantai blok itu tidak cepat haus. Kemudian selanjutnya yaitu ada transmisi roda gigi atau gear drive. Gear drive itu metode yang paling presisi dan mampu mentransfer daya yang sangat besar dalam ruang yang kompak, di mana dalam transmisi roda gigi ini terdiri dari spur gear, di mana spur gear ini giginya itu lurus sejajar dengan poros sehingga sederhana tapi cenderung bising atau berisik di kecepatan yang tinggi. Kemudian yaitu ada helical gear. Helical gear ini termasuk gigi miring, di mana kontak antar gigi terjadi secara bertahap sehingga lebih halus dan kuat dibanding spur gear yang pertama tadi. Kemudian yaitu bevel gear. Bevel gear itu biasanya berbentuk payung ataupun kerucut, di mana digunakan untuk mentransmisikan daya antara dua proses dengan sudut 90 derajat Celcius. Kemudian yaitu ada worm gear. Worm gear ini terdiri dari batang ulir dan roda giginya. Kelebihan dari worm gear ini rasionya reduksi sangat besar. Kemudian yaitu ada planetary gear. Planetary gear ini susunan giginya itu rumit, di mana tapi sangat kompak dan digunakan pada transmisi otomatis untuk merubah rasio kecepatan dengan kondisi yang cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus transmisi belt atau pulei, yaitu putaran pulei penggerak dikali diameter pulei penggerak sama dengan putaran pulei yang digerakkan dikali diameter pulei yang digerakkan. Kemudian ada rasio transmisi sama dengan perbandingan putaran atau perbandingan diameter pulei. Nah, penjelasannya untuk rumus ini yaitu pada sistem transmisi belt, kecepatan linear sabuk dianggap sama pada kedua pulei. Karena itu, jika diameter pulei penggerak lebih kecil, maka pulei yang digerakkan akan berputar lebih lambat dan sebaliknya, yaitu rasio transmisi menunjukkan seberapa besar perubahan putaran dari penggerak ke gerak yang lain. Intinya itu, pulei besar sama dengan putaran lebih lambat dan pulei kecil sama dengan putaran lebih cepat. Kemudian ada rumus gear atau roda gigi, yaitu ada perbandingan putaran roda gigi penggerak dan roda gigi yang digerakkan sama dengan perbandingan jumlah giginya. Kemudian ada rasio transmisi sama dengan perbandingan jumlah giginya. Nah, penjelasan pada rumus ini yaitu pada sistem roda gigi, kecepatan putar ditentukan oleh jumlah gigi. Jika gigi lebih banyak, maka putarannya akan lebih lambat, tetapi torsinya lebih besar. Sistem ini tidak mengalami slip, sehingga perbandingan putaran sangat akurat. Intinya itu, gigi lebih banyak sama dengan putaran lebih lambat atau torsinya lebih besar, dan sebaliknya gigi lebih sedikit maka putaran lebih cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus chain atau rantai, di mana pada rumus chain ini rumusnya itu adalah N1 per N2 sama dengan Z2 per Z1 atau I sama dengan Z2 per Z1, yang dimana N1 itu adalah putaran penggerak dengan satuan RPM dan N2 itu adalah putaran yang digerakkan dengan satuan RPM. D1, D2 itu diameter puli, penggerak dan yang digerakkan. Z1 dan Z2 itu jumlah gigi pada gear atau sprocket, dan I itu adalah rasio transmisinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kerugian fraksi, yang dimana analisis kerugian fraksi pada sistem transmisi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana energi hilang akibat gesekan antara komponen yang saling bergerak. Dan pada transmisi sabuk atau belt, kerugian friksi ini terjadi karena slip antara sabuk dan puli, serta lenturan sabuk saat beroperasi. Dan pada transmisi rantai atau chain, gesekan itu timbul di antara pin atau bushing rantai saat melingkar pada sprocket. Sedangkan pada transmisi roda gigi, kerugian friksi ini muncul akibat gesekan pada permukaan gigi yang saling bersinggungan dan tahan dari pelumasan yang tidak sempurna, sehingga menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan.
Jadi analisis kerugian friksi ini membantu kita mengidentifikasi sumber kehilangan energi pada suatu transmisi. Dan pada transmisi sabuk, kerugian terutama itu disebabkan oleh slip antara sabuk dan puli serta deformasi lentur sabuknya. Untuk transmisi rantai ini, kerugiannya terjadi akibat gesekan pada sambungan pin atau bushing saat rantai itu membelit sprocket. Sementara itu pada transmisi roda gigi ini, kerugian itu muncul dari gesekan antara permukaan gigi yang bertemu dan hambatan dari sistem pelumasan. Jadi memahami sumber kerugian ini penting untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem transmisi. Baik, selanjutnya berikut referensi yang telah kami gunakan. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.